Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan persoalan atau pertanyaan bahwasanya apakah boleh atau apakah diperbolehkan kita itu membaca ayat Al-Quran ataupun surat Al-Quran, surat yang ada dalam Al-Quran yang dimaksudkan atau ditujukan untuk melancarkan rezeki, melancarkan usaha dagang, usaha jual beli dan sebagainya. Teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya berusaha untuk menjawabnya sebagaimana yang saya pahami. Bahwasanya yang pertama kita pahami dulu, Al-Quran itu adalah media, wasilah. Wasilah apa? Wasilah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasilah untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai wasilah untuk memudahkan atau terkabulkannya hajat-hajat kita yang baik, entah itu keselamatan, mahabbah, lancarnya rezeki dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dilihat dari poin yang ketiga ini, Al-Quran adalah sebagai wasilah untuk apa? Untuk hajat kita agar mudah terkabulkan atau terkabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya juga tidak masalah. Kalau kita membaca ayat Al-Quran atau surat Al-Quran di dalam Al-Quran itu untuk ditujukan untuk rezeki. Bahkan bukan rezeki saja sebenarnya, bukan melancarkan rezeki saja, bahkan keselamatan, mahabbah, rezeki panjang umur dan sebagainya itu bisa jadi gitu. Karena memang Al-Quran itu wasilah. Namun harus kita pahami dengan betul. Jangan semata-mata kita itu membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Waqiah yang dimaksud, ya, itu semata-mata untuk melancarkan rezeki kita. Jangan semata-mata itu saja. Karena yang sering terjadi itu kita itu punya rutinan, ya. Kadang teman-teman yang di luar itu mungkin punya rutinan untuk membaca Waqiah itu dengan maksud atau tujuan tertentu, tapi tanpa didasari secara sadar bahwasanya membaca Al-Quran itu tujuannya yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, unsurnya adalah belajar dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, ya. Kadang itu tanpa kita sadari, tiga hal itu kadang kita abaikan. Tahu-tahu kita membaca Al-Waqiah, memang kebiasaan kita untuk biasanya Al-Waqiah itu masyhurnya untuk melancarkan rezeki, ya sudah kita baca Al-Waqiah saja tanpa disadari, tanpa didasari secara sadar bahwasanya tujuan tiga itu tadi dihadirkan dalam hati. Artinya begini, kalau semata-mata kita baca surat Al-Waqiah yang ditujukan untuk mencari melancarkan rezeki, itu saya kira kurang. Kalau semata-mata itu saja ya kurang. Kurangnya di mana? Yaitu menghadirkan secara sadar pada diri kita, pada hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, unsurnya adalah belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, kalau sudah tiga itu dihadirkan dalam hati kita, dalam diri kita secara sadar, insya Allah malah lebih sempurna. Karena apa? Untuk melancarkan rezeki, mahabbah, tambahnya umur dan sebagainya itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya bukan sekedar surat Al-Waqiah saja yang bisa untuk menjadi wasilah lancarnya rezeki kita. Itu sebenarnya bukan surat Al-Waqiah saja, namun juga semua ayat, semua surat yang ada di Al-Quran itu bisa menjadi wasilah lancarnya rezeki. Ya. Bukan lancarnya rezeki saja, kebaikan apapun
seperti yang awal saya sampaikan tadi, yaitu keselamatan, mahabbah, lancarnya rezeki, panjang umur dan sebagainya. Itu bisa semuanya, tergantung bagaimana kita meniat. Ya. Gak apa-apa, itu nggak apa-apa. Namun jangan sampai terlewatkan bahwasanya yang 3 hal yang awal tadi harus dihadirkan, yaitu niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terus menjalankan syariat, terus dengan unsur belajar dan mengamalkan. Terus yang ketiga, membaca ayat ataupun surat yang ada di Al-Quran dengan mengharapkan bonus termasuk lancarnya rezeki tadi, itu tidak masalah. Namun jangan sampai kita itu membaca surat Al-Waqiah saja ataupun ayat-ayat tertentu saja dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki, melancarkan usaha dagang atau jual beli yang lainnya, namun tidak ada usaha dari kita untuk bekerja. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, karena di sini kita itu harus imbang. Artinya jangan sampai kita itu doyo-doyo punya harapan, doyo-doyo kita itu berdoa namun tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu loh ya. Jadi antara doa, saya katakan saja untuk membaca surat ataupun ayat tertentu, katakan saja Al-Waqiah tadi, itu ibarat doa atau wasilah kita ingin terkabulkan hajat kita, seperti halnya lancarnya rezeki tadi. Namun juga harus imbang dengan usaha kita. Kalau tidak imbang ya kurang tepat. Artinya antara usaha dan doa itu harus seimbang. Terus yang terakhir, para pemirsa, mungkin juga tidak kalah penting, bahwasanya Al-Quran ini adalah mediator, wasilah kita untuk menjadi hamba Allah yang baik di dunia maupun di akhirat. Artinya jangan sampai kita itu membaca ayat tertentu atau surat tertentu dengan maksud atau tujuan tertentu, tapi tidak pernah membaca ayat ataupun surat-surat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Artinya begini, jangan sampai kita itu ngefans di salah satu surat dalam Al-Quran dengan maksud mujabah. Katakan saja surat Al-Waqiah, kita itu karena Al-Waqiah itu masyhurnya bisa melancarkan rezeki. Jangan sampai kita itu membaca Al-Waqiah tetapi tidak pernah membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Karena apa? Disinilah kita yang harus kita sadari bahwasanya kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain adalah sisi mutawatir. Artinya mutawatir itu nyambung. Saya punya guru, guru saya punya guru lagi sampai Nabi Muhammad SAW. Itu nyambung ilmunya keduanya, dan yang dipelajari antara di dalam Al-Quran itu antara juz 1 sampai juz 30 itu semuanya nyambung. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir itu semuanya nyambung. Nah, ini dinamakan mutawatir. Nah, ini jarang kita pahami, jarang kita sadari, ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang mungkin punya kebiasaan atau tradisi untuk membaca Al-Waqiah itu, ya, jangan terlalu punya tujuan ke situ. Seandainya kita tidak bisa mengontrol secara sadar niat kita beribadah kepada Allah SWT. Artinya kalau kita ingin mendapatkan nilai ibadah yang maksimal, satu, niatkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau niat ibadah. Yang kedua, menjalankan syariat Islam. Yang ketiga adalah diniati belajar dan mengamalkan Al-Quran. Lamun toh seandainya
ada kebaikan yang ada pada diri kita daripada membaca Al-Quran. Kebaikan apapun itu termasuk yang saya sampaikan tadi, keselamatan, kecintaan atau mahabbah, kecintaan daripada teman-teman kita, dan disukai banyak orang karena akan baca Al-Quran, lancarannya rezeki dan panjang umur dan sebagainya, itu adalah bonus gitu ya. Kenapa bonus? Logikanya begini, kalau kita sudah dengan tiganya tadi, kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis tidak mustahil apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran itu adalah nilai positif. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Al-Quran itu bernilai positif. Seandainya kita baca Al-Quran, pasti ada sesuatu yang sifatnya positif yang masuk pada diri kita. Sehingga karena adanya positif, ya sesuatu yang positif masuk pada diri kita, maka yudhibnas sayyi'at, maka hilanglah sesuatu yang buruk pada diri kita. Seandainya kita berbuat sesuatu yang baik, membaca Al-Quran itu, maka akan ada nilai positif yang masuk pada diri kita. Lah, sesuatu yang negatif yang ada pada diri kita itu, kalau ada sesuatu yang positif masuk, pasti akan sedikit-sedikit akan hilang. Dengan hilangnya sesuatu yang sifatnya negatif yang ada pada diri kita karena barokahnya Al-Quran tadi, bisa menjadikan kita lebih baik, bisa menjadikan kita lebih khusyuk dalam memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita lebih baik, lebih khusyuk, maka tidak mustahil pula Allah itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, khususnya yang kita maksudkan. Nah ini logikanya di sini, logikanya di sini. Nah, maaf teman-teman, jadi kita paham betul bahwasanya kita membaca Al-Quran atau teman-teman yang tidak biasa membaca surat Al-Waqiah, boleh apa tidak? Sebenarnya boleh saja. Namun harus kita sadari sebagaimana yang saya sampaikan itu. Ya, harus kita sadari bahwasanya niatnya kepada Allah untuk beribadah atau mendapatkan ridha Allah. Terus diniati untuk menjalankan syariat Islam. Diniati lagi untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, dengan kalau sudah tiga itu nanti secara logika yang saya sampaikan seperti tadi, itu logikanya ya tidak mustahil gitu. Tidak mustahil Allah itu akan memberikan kebaikan. Jadi jangan sampai kita itu doyo-doyo mengejar surat Al-Waqiah saja, tapi tanpa mempertimbangkan secara sadar niat kita yang paling dasar. Terus diimbangi dengan sisi usaha atau tindakan yang maksimal. Itu saja mungkin teman yang perlu saya sampaikan bahwasanya terkait dari pertanyaan teman-teman terkait membaca surat Al-Waqiah di Barisnya, saya kira sudah cukup mewakili. Bahwasanya boleh, cuma dengan catatan jangan sampai kita mengabaikan niat-niat yang paling dasar. Ya, karena kita itu hamba Allah, maka apapun kita harus berdasarkan Allah Subhanahu atau berlandaskan niat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.